Saudara, hari ini kita akan sampai pada minggu Advent yang ketiga, lilinnya 3, ya. Ini lilin sendiri, kalau itu lilin Shepherd King Lutheran, gitu ya. Oh, sorry, yang ini bukan yang itu, ya. Nah, saudara, mari kita buka surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-15, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-15, ya, pasal yang ke-15. Surat Roma ini, setiap surat, ya, surat Paulus itu diakhiri dengan benediction. Kalau saudara perhatikan, ya, jadi ada benediction. Kayak kalau kita ada ibadah, di ending dari ibadah itu ada benediction, ya. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus, seperti itu, ya. Nah, surat Roma ini punya 2 ending. Saya tidak mau jelaskan kenapa dia punya 2 ending. Ending pertama itu ada di pasal 15, ending kedua ada di pasal 16. Sehingga kalau saudara tanya sama orang ilmuwan begitu, ahli perjanjian baru, maka mereka akan menjawab ada 2 versi surat Roma. Ya, ada satu Roma yang endingnya di pasal 15, ada surat Roma yang endingnya 16. Ya, mirip-mirip dengan Injil Markus gitu. Ada Markus pendek, ada Markus panjang. Tapi Roma mungkin sedikit berbeda, karena untuk Roma yang pendek dan Roma yang panjang itu di consider original, ya, nggak usah pusing gitu ya. Tapi kira-kira, atau kemungkinan Paulus tadinya mikir 15 is enough, but then setelah tidur semalam lagi dia pikir, oh maybe another chapter is necessary gitu. Jadi ada 2 ending. Nah, pasal 15 sendiri itu endingnya nggak cuma 1, endingnya 2. Ya, kita lihat pasal ini. Jadi endingnya Paulus ini rasanya seperti seperti bukan cuma 2 tapi bahkan 3 gitu ya. Yang pertama, coba lihat ayat 13. Roma 15 ayat 13. Ini benediction, right? Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. That's a good ending. Harusnya buku dengan ending seperti itu, khotbah dengan ending seperti itu, is a wonderful sermon, wonderful book, right? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya, bagus ya. Nah, ending yang kedua masih pasal yang 15. Ini jadi 1A, 1B. Ya, mari kita lihat mulai ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Paulus minta supaya jemaat mendoakan dia, ya, mau pisah, ya, suratnya mau, kan kalau saudara-saudara mau nulis surat ke orang lain gitu, di endingnya tolong doakan aku, atau kita saling mendoakan dan seterusnya gitu ya, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku di Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ini endingnya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Sudah amin loh. Sudah amin kok nulis lagi pasal 16 ya. Jadi orang berdoa sudah amin, berdoa lagi ya. Jadi ini pengetahuan umum aja buat saudara ya. Nah, yang menarik saudara, ending 1A dan ending 1B, jadi yang pasal 15 ya. Saya tidak baca yang pasal 16. Di pasal yang 15 ending 1A, di sana ada hope ya. Di sana ada joy. Kita sudah bahas nih. Hope minggu pertama kalau masih ingat, joy minggu lalu oleh Pastor Bill, Pak Bill, dan ada peace. Tapi di ending 1B cuman ada peace. Ya, jadi yang diulang 2 kali itu peace. Ya.
interesting. Mungkin saudara bilang, ya itu biasa-biasa saja ya. Tapi it's good. Paulus memperkenalkan Tuhan as apa itu? God of, kalau bahasa Inggris ya, God of hope, God of joy, and God of peace. Tapi God of peace muncul sekali lagi di ayat terakhir dari pasal yang ke-15. Jadi saya tidak bilang peace lebih penting daripada joy dan hope, tapi Roma 15 interestingly enough stressing, menekankan peace itu satu level lebih tinggi dibandingkan hope dan joy. Dan menarik sekali, tidak ada God of love, yang ada God is love, which is next week. Ya, jadi cuma ada God of hope, ya artinya Tuhan sumber damai sejahtera. God of joy, Tuhan sumber sukacita. God of peace, tadi hope pengharapan ya. God of peace, God of hope pengharapan, God of peace damai sejahtera, God of joy sukacita. But no God of love. God is love. Ya, minggu depan ya selesai. Jadi pengharapan itu, damai sejahtera itu mendapat penekanan yang lebih penting dalam surat Roma ini. Nah, saudara, mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-14. Banyak buka Alkitab ya. 3 bagian. Tadi Roma pertama hanya memberikan introduksi. Coba lihat Yohanes 15. Yohanes 14. Apa kira-kira kalau kita mikir damai sejahtera gitu ya. Biasanya yang kita pikirkan adalah tidak ada perang. Ya. Damai lawannya perang ya. Betul ya, jadi Indonesia aman dan damai, tidak ada konflik, ya, tidak ada perang, tidak ada bom, tidak ada terorisme, ya, kira-kira begitu. Dalam Alkitab kita mungkin damai sejahtera atau peace, gitu ya. Dalam bahasa Yunani itu Irene, ya. Jadi kalau orang namanya Irin tuh ya Ciprut ya. Nah, itu artinya damai. Ya kalau punya anak dikasih nama Irin, itu artinya damai ya. Damai itu lawan katanya ya oke. Perang bisa lawan kata damai. Konflik bisa lawan kata damai, tapi damai itu sebetulnya lawan katanya adalah gelisah. Restless ya. Bahasa Inggris itu bagus ya. Restless. Rest itu kan istirahat. Restless nggak bisa istirahat dengan tenang gitu ya. Bukan meninggal, bukan. Tapi nggak bisa ya. Dulu ada perenang Amerika Serikat menang Olimpiade di Olimpiade dapat medali emas gitu. Namanya Lea itu saudaranya Rachel ya. Tahu ya, suaminya Yakub ya. Ini namanya Lea Loveless. Exactly. Ya, karena Lea itu loveless, kurang dicintai. Yang dicintai kan Rachel. Ya tahu namanya Lea Loveless, itu menang Olimpik gitu ya. Zaman-zaman tahun 80-an ya. Bahasa Inggris kadang-kadang kita tidak perhatikan tapi ada meaningnya ya. Restless. Jadi restless itu tidak bisa istirahat dengan tenang. Tidak ada damai sejahtera. Gelisah. Maksud saya. Kalau kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Ya, ini juga sedikit introduction ya. Jadi Yohanes itu mulai pasal ke-12 itu mulai cerita tentang Yesus akan mati. Ya, hampir separuh, hampir separuh. Itu cerita mengenai Yesus akan mati. Kalau misalnya saudara baca Matius, Yesus akan matinya itu di akhir-akhir pasal dari Injil Matius. Tapi Yohanes itu mulai pasal 12 dia sudah mulai bicara soal kematiannya karena pada pasal ke-12 dia entering. Ada desa kecil di dekat Yerusalem namanya Betania, di mana dia diurapi dengan minyak oleh Maria dan kemudian Yudas Iskariot protes, kenapa minyak yang mahal ini kok buat ngusap-ngusap kakinya Tuhan Yesus, kenapa tidak diberikan orang miskin? Dan kemudian Yesus bilang, biarkan perempuan ini melakukannya karena dia mempersiapkan kematianku. Ya, jadi murid-murid mulai gelisah gitu ya, tidak tenang. Bagaimana gurunya yang bisa membuat banyak mujizat, bisa membangkitkan Lazarus,
itu harus mati, harus disalib. Bayangkan ya saudara ya. Karena itu pada pasal 14 ayat pertama, Yesus mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Saya tidak akan baca semua Yohanes pasal ke-14, tapi setelah Yesus ngomong seperti itu, Thomas bilang, ini pakai bahasa saya, no, it's impossible. Ya, kamu ngomong kamu mau mati gitu ya, kamu mau pergi. Bagaimana kita bisa feel secure? Bagaimana kita bisa tahu kamu ada di mana begitu ya? Tuhan bilang jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat dan segala macam. Yesus ngomong soal the future, the eternal, tentang heaven gitu ya, tentang eternal salvation gitu. Thomas mikir tentang hari ini, gelisah, artinya gelisah. Tidak berhenti di situ, bukan cuma Thomas, kemudian Filipus masuk. Ya, Filipus juga tidak ngerti. Tuhan bilang, akulah jalan, ayat 6, 14, akulah jalan, akulah kehidupan, jalan dan kebenaran. Ya, Yesus. Jadi murid-muridnya dijawab sama Yesus, jangan gelisah, percayalah kepadaku. Mereka tidak bisa terima itu. Terlalu sulit untuk dikomprehend. Nah, saya mau saksi sedikit. Saya ceritakan, setiap kali saya bekerja di St. Martin's Spurs, ya, banyak berdoa. Saya kerja sekitar 7 jam. Dalam satu hari itu kita berdoa 6-7 kali. Ya, artinya tiap jam berdoa. Ya, saya bekerja dengan periode jam yang sama di Walmart, nggak pernah berdoa. Maksudnya nggak ada berdoa bersama-sama gitu ya. Ini 6-7 kali berdoa bersama-sama. Ya, Nah, setiap kerja itu diawali dengan chapel. Ya, karena Natal, chapelnya membahas cerita-cerita soal Natal. Nah, tentu kita bahas tentang Yesaya itu ya, Prince of Peace, nama-nama Tuhan Yesus, The Lion of Judah. Kemarin The Lion of Judah. Tapi pada satu kali kita bahas Wonderful Counselor, ya, Yesaya itu ya, Wonderful Counselor. Lalu chaplainnya nanya nih sama yang kerja, kalau kamu ingat counselor, menurut kamu counselor yang baik itu apa? Yang wonderful itu counselor seperti apa? Ya, jawabannya yang punya ability to listen. Yes, betul kan? Counselor mesti punya ability to listen, more than ability to speak sebetulnya ya, to listen. Oke. What else? Nasihatnya bermutu. Oh ya, konselor mesti kasih nasihat yang bermutu. Jadi selain bisa mendengarkan, nasihatnya juga bagus. Apalagi konselor, he will be always there for me. Oh good, ya. Jadi konselor yang baik itu setiap kali kita datang, dia tidak pernah sibuk, dia mau dengarkan keluhan-keluhan kita. Tapi terus semua itu betul, tidak ada yang salah ya. Tapi kemudian dia bilang, saya tidak nyelidiki bahasa Ibraninya, cuma dia bilang ya, saya jadi orang, pokoknya dengarkan khotbah ya jadi orang bodoh aja pokoknya ya, dengerin gitu ya. Lalu dia bilang, you know what, katanya dia bilang ke semua orang, bukan saya, bahwa wonderful dalam bahasa Ibrani itu salah satu artinya adalah incomprehensible. Saya kira ya, apa tuh ya, jadi kadang-kadang tak bisa dimengerti gitu, nasihatnya gitu ya. Kalau masih ingat Roma itu ya, endingnya dari pasal 11, terlalu dalam hikmatnya ya, terlalu tinggi jalan-jalannya, kita tidak bisa memahami tuntunannya dan guidance-nya itu, kita kadang-kadang tidak bisa mengerti ya, kita tidak tahu. Filipus dan Thomas tidak ngerti, tidak bisa memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jangan gelisah, dia bilang Yesus, kira-kira begitu ya, ini reality. Kamu bilang kamu mau mati, kamu bilang kamu mau disalib. Bagaimana kita murid-muridnya tidak gelisah? Bagaimana tidak sedih kita ini? Ini meskipun mau Natal tapi ngomong soal penyaliban Tuhan Yesus. We cannot comprehend. Kita tidak bisa memahami, tidak bisa terima, tidak bisa
mengerti permintaanmu untuk jangan gelisah, ya pasti gelisah. Saya sering cerita di saudara ya, kalau saudara naik mobil dan drivernya tidak terlalu bagus, rasa tenang nggak? Tidak tenang ya, kadang-kadang kaki kita ikut injak-injak rem gitu kan, padahal nggak ada rem depannya. Kalau drivernya tidak bagus, misalnya drivingnya terlalu ke kanan gitu, mau nyerempet apa, kita bisa gini-gini duduknya ke arah kiri gitu ya. Kiri itu mana? Sini ya, sini ke arah kiri ya. Kita seolah-olah ikut driving. Tapi kalau saudara punya driver yang baik, driver yang menurut saudara aman, yang bisa diandalkan, saudara tenang aja. Kadang-kadang bisa tertidur ya ketika dia driving karena saudara merasa secure dengan orang itu. Nah, saudara, ini nasihat Tuhan Yesus. I'm a good driver. Saya seorang driver yang bisa diandalkan. Well, you may not be able to comprehend my way. You may not be able to comprehend my guidance. You may not be able to comprehend my teaching. But I'm a good driver. Jadi jangan gelisah. Tidur saja. Jangan restless. Tidur saja, duduk, ikut kemana mobilnya aku drive. Aku bukan cuma mobilnya, I'm the way. Aku adalah jalan. Itu kira-kira dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Ayat 15, masih Yohanes 14. Nah ini transisi ayat 15. Ya, ayat 15. Kita baca sampai ayat 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Perhatikan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah ini jawabannya saudara. Ya, murid-murid yang disebut di sini Thomas dan Filipus tidak mengerti Yesus bakal mati. Lalu ini saya gimana? Siapa lagi yang mesti saya ikuti? Nah di ayat 15 Yesus mengatakan, ini bukan hari Pentakosta. Tadi saya bilang ini bukan hari Jumat Agung, tapi kita bicara sedikit soal salib. Ini bukan Pentakosta, tapi kita bicara sedikit Roh Kudus. Karena Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Dia yang akan menyertai kamu. Ya, nomor 1 Roh Kudus menyertai. Ayat 25 sampai 26. Ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, Wonderful Counselor somehow itu ditransfer, diserah terimakan. Tadinya dari Yesus, sekarang kasih kepada Roh Kudus. Dia yang akan mengingatkan kamu akan semua yang aku pernah ajarkan. Dia yang akan menuntun kamu. Dia yang akan menghibur kamu. Dia yang akan menyertai kamu. Kamu tidak akan dijadikan anak yatim piatu. Ya, kalau ada seorang anak yatim piatu misalnya 5 tahun, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, siapa yang bisa memberikan guidance kepada dia? Dia perlu diadopsi, entah officially atau tidak officially, oleh pamannya, oleh tantenya, oleh whoever. Tapi perlu ada yang adopting him, entah itu officially atau enggak, untuk menunjukkan jalan supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus sempat yatim piatu, ya tahu? Yesusnya mati naik ke surga, tapi tidak lama kemudian ada Roh Kudus yang guiding, yang teaching, yang reminding, yang comforting, yang be with them. Ya, jadi jangan restless, begitu ya. Jangan gelisah, kira-kira begitu. Karena ada Roh Tuhan,
Roh Kudus yang menyertai. Nah, ini ayat 27. Ya. Ini terakhir dari pasal ke-14. Dan ini penting berhubungan dengan khotbah hari ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagus ya. Aku pergi, Yesus bilang. Aku pergi nih ya. Jadi tubuhku pergi. Kan naik ke surga. Murid-muridnya lihat semua dia naik ke surga. Pakaiannya pergi. Yesus ninggalkan warisan rumah di Yerusalem atau di Israel. Dia tidak punya rumah gitu ya. Dia wariskan uang tidak punya uang Yesus ya. Dia penginjil jalan dari tempat ke tempat yang lain. Dia tidak mewariskan mobil, dia tidak mewariskan keledai aja minjem, orang punya dipakai sama dia kan. Masih ingat ya waktu dia masuk ke Yerusalem, dia tidak mewariskan apa-apa. Tapi dia tinggalkan satu. Dia tinggalkan ini buat kita nih ya. Nih. Menarik sekali ayat 27. Satu-satunya yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Diakhiri apa? Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi Yesus mengatakan jangan gelisah. Karena apa? Karena dia meninggalkan damai sejahtera. No money, no car, no house, but peace I give to you. Yang kedua, kalau mau lebih konkret lagi, ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dan peace itu closely related dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita tidak talking so much about karunia-karunia Roh Kudus, tidak talking so much about healing, speaking in tongue atau prophecy, tapi the Holy Spirit and peace. Ya, do you the peace I give. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu sebetulnya meninggalkan kepada kita damai sejahtera. Dan oleh karena itu dia bisa memerintahkan dan mengatakan jangan gelisah, stop gelisah, karena ada damai sejahtera yang sudah aku berikan dan aku tinggalkan untuk kamu sekalian. Ya, tidak perlu dicari-cari loh, sudah diberikan, sudah ditaruh sama Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang apa? Yang menyertai, yang apalagi? Yang menghibur, yang guiding, yang memandu, yang menunjukkan jalan, dan yang reminding, dan yang mengajar. Kita bukan anak-anak yatim piatu, kita tidak sendirian. Itu sebabnya Paulus dalam Roma pasal 15 stressing damai sejahtera 2 kali. The God of peace. Bukan cuma Allah Bapa, Yesus meninggalkan peace. Alatnya apa? The Holy Spirit. Jadi the adopting parents to us. Ya, karena Yesus pergi, kamu tidak jadi anak yatim piatu. Berarti apa? Ada orang tua yang baru. Siapa orang tua yang baru? The Holy Spirit. Ya, ini bukan teologi yang ngaco-ngaco nih. Ya, sedikit ya. Kemarin waktu devotion bagus juga. Masih ingat nggak? Di Yesaya itu selain Prince of Peace, selain the Wonderful Counselor, ada satu, Eternal Father. Ya, saya waktu devotion itu jadi orang bodoh aja gitu, tapi saya belajar sesuatu karena dalam otak kita kalau kita dengar kata Father, we normally mikirnya itu Allah Bapa, oknum pertama Tritunggal. Tapi the Eternal Father is the Son, Jesus. Bukan Allah Bapa. The Eternal Father itu adalah Allah Anak juga. Interesting ya, dia the Eternal Father, the Prince of Peace, the Wonderful Counselor. Nah, Tuhan bilang, kamu tidak jadi yatim piatu. Karena apa? Roh Kudus dikirim ke kamu. Jadi Roh Kudus is our adopting parents right now. Ya, jadi orang-orang Kristen, kita tidak bicara soal karunia Roh Kudus, tapi penting sekali untuk hidup taat kepada our adopting parents. Dia yang menuntun kita, dia yang guiding kita. Saya senang sekali, saya pernah cerita
waktu saya diinterview oleh Samaritan Spurs, pertanyaan terakhir masih ingat ya? Dia tanya, what do you think is the role of Holy Spirit in the ministry? Wah, saya kaget, terus terang saya kaget. Ada interview pekerjaan kok ditanya seperti itu. Tapi He is our adopting parents. He is our guide. Ya. Nah, saudara, sampai di sini ini setengah khotbah. Jadi tinggal setengah lagi, ya. Nah, berarti tidak lama kan? Tinggal setengah lagi ya. Jadi saudara, di sini kita belajar apa? God is the source of hope. Ini semua tentang Tuhan ya. Dan Dia sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Ingat loh ya, sudah diberikan kepada kita loh, ya. Dan kalau mau lebih konkret lagi, kita tidak yatim piatu karena ada adopting parent. Terserah mau adopting father. Saya bukan mau feminisme atau apa gitu ya. Tapi karena Alkitab mengatakan kamu tidak akan jadi yatim piatu gitu kan, tidak punya orang tua. Jadi kita punya adopting parent, which is the Holy Spirit. Jadi sekarang the God of peace-nya, the Holy Spirit, our guide. Ya, itu semua tentang Tuhan ya. Sekarang tentang kita. Mari kita buka Filipi. Nah, ini bagian terakhir. Filipi 4 ayat 4, 5, 6 dan 7. Nah, singkat ya. Cepet nih. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ayat-ayat yang terkenal sekali. Filipi 4 ayat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, nih, damai sejahtera Allah, the peace of God, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, sekarang kita bagian kedua dari khotbah ini bukan ngomong soal Tuhan lagi. Kita ngomong soal diri kita sendiri gitu ya. Karena meskipun firman Tuhan mengatakan damai sejahtera sudah kutinggalkan padamu. Meskipun firman Tuhan mengatakan kamu tidak yatim piatu. Yesus tidak ada di sini, maksudnya tidak ada di sini. The person of Jesus yang kita bisa lihat tidak ada di sini. Tapi kamu tidak yatim piatu karena ada Roh Kudus dalam hatimu. Kalau kamu percaya Yesus ada Roh Kudus dalam hatimu. Jadi jangan gelisah, ya, jangan restless, gitu ya. Tapi kan kenyataannya dalam hidup kita ini banyak orang yang restless, right? Ya, restless dalam pekerjaan, restless dalam relationship, restless dalam apa saja ya. Banyak yang bisa membuat restless dalam kesulitan ekonomi, dalam kesehatan ya. Kita gelisah gitu ya. Dan seterusnya. Nah, Paulus menasihatkan 4 hal ya supaya kita tidak gelisah ya, supaya damai sejahtera itu penuh dalam hidup kita. Yang nomor 1 adalah bersukacitalah. Interesting ya. Rejoice. Sukacita itu dalam bahasa Yunani bagus sekali. Ya, saya sangat senang dengan kata itu. Ya, kara, K-A-R-A. Ya, artinya sukacita. Ya, bagus. Saya kalau ketemu orang namanya Kara senang. Nggak tahu kenapa dia. Joy, gitu ya. Minggu lalu sebelum khotbah hari Jumat Pak Bill nge-tag saya. Pak Eri, apa bahasa Indonesianya joy? Saya bilang sukacita. Kalau bahagia apa? Kalau happy, kalau bahagia apa? Bahagia banyak. Ada happy, ada gembira, ada riang, ada girang, ya macam-macam. Indonesia ini luar biasa bahasanya dalam hal ini ya. Ada riang, gembira, girang. Kalau ini sukacita, bedanya apa? Ya saya jelasin dikit-dikit lah ya. Biasanya sukacita orang mengatakan, biasanya kalau orang Kristen bilang sukacita itu tidak dependent on the situation. Kalau happy dependent on the situation. Biasanya saya bilang gitu ya, ngobrol-ngobrol begitu. Nah, saudara, apa yang saya bahas dengan Pak Bill minggu lalu sebelum hari Minggu adalah kata keterangan ya, atau keadaan ya. Bagaimana suasana hatimu?
aku sedang sukacita, ya, aku sedang gembira. Itu apa tuh? Karena apa? Keterangan, kata sifat atau apa? Bisa sifat atau keterangan gitu ya. He is a happy child, ya, itu kata sifat, ya. Tapi kalau I'm studying happily atau I'm playing happily, kata keterangan, ya. Jadi, tapi saudara, Paulus pakai kata ini, kata kerja, which is surprising gitu, ya. Jadi bersukacitalah, itu kan lakukanlah sukacita. Jadi dia bukan menggambarkan kata keterangan, bukan menggambarkan kata kerja, tapi bukan kata sifat, tapi kata kerja, perintah gitu. Jadi harus dilakukan, bersukacitalah. Nah, surat Filipi itu surat yang sedikit emosional, dalam arti gini, di antara surat-surat Paulus, jemaat di Filipi itu jemaat yang paling dekat dengan Paulus. Dan satu-satunya jemaat, ya ini pelajaran buat kita, satu-satunya jemaat yang mensupport Paulus financially, itu jemaat di Filipi. Paulus tidak disupport sama jemaat di Roma, keuangan, tidak disupport oleh jemaat yang lain-lain soal keuangan, tapi jemaat di Filipi itu karena hubungannya sangat intim dengan Paulus, tidak ada konflik di sana, ngasih uang. Dan Paulus sedang dipenjara pada waktu itu, ada 4 surat dalam perjanjian baru yang ditulis dari penjara. Filipi, Kolose, Efesus, dan Filemon, ditulis dari penjara, 4 surat ini. Dan jemaat Filipi itu kalau kita baca itu khawatir sekali, bayangkan Paulus itu seperti apa dalam penjara gitu. Jadi Paulus berusaha untuk, bayangkan ya, ada orang yang baik sama saudara, ini misalnya saudara, siapa aja, tidak usah pendeta, ada orang yang baik sama saudara, support saudara, bisa support uang, bisa support nasihat, pokoknya orang yang baik banget dah sama saudara. Orang itu di penjara. Bagaimana perasaan saudara? Ya, wah, sedih, gelisah, di penjara makan apa itu ya, dingin. Bagaimana kalau digebukin? Bagaimana kalau mati dan segala macam? Itu perasaan jemaat di Filipi. Tapi Paulus berusaha untuk menghibur mereka, tenang aja, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu mikirin aku dan segala macam gitu ya. Dia bilang seperti itu. Tapi bersukacitalah, bahkan kata kunci dari surat Filipi itu adalah joy. Jadi kalau mau bikin buku tentang Filipi, judulnya adalah joy. Menarik ya. Jemaatnya khawatir tentang Paulus, tapi responsnya adalah joy. Joy. Ya, jadi saudara, bersukacita itu bukan hanya kata sifat. Bersukacita itu bukan hanya kata kerja, bukan hanya kata keterangan. Bersukacita itu adalah kata kerja, adalah perintah firman Tuhan. Bersukacitalah. Nah, saudara mungkin tanya, wah, kalau gitu sukacita itu palsu dong ya. Hati saya sedih kok dipaksa bersukacita. Ya, bagaimana caranya? Justru di situ saudara. Justru di situ. Justru kalau saudara bahagia untuk bersukacita, it's very easy. Tapi kalau dalam keadaan yang sedih dan restless dan stres, disuruh bersukacita. That is the point. Di situ firman Tuhan berbicara kepada kita. Tapi saya ingin mengatakan itu bisa, dan saya bisa menyaksikannya. Nah, ini saya share, saya combine ya. Salah satu hal yang saya pelajari, ini hal yang utama. Kalau tadi yang saya sharing mengenai renungan-renungan devotion di St. Petersburg itu, ya itu hal penting, tapi hal kecil yang saya belajar. Tapi hal yang paling besar yang saya belajar dari bekerja di St. Petersburg adalah bahwa sesuatu itu bisa diciptakan. Ya, artinya apa? Kalau kita mau supaya jemaat Houseful Nation hari ini yang ada di ruangan ini, supaya kita semua itu bersukacita, bisa diciptakan. Loh, maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Saya bersyukur sekali saudara. Saya ada dalam satu tim. Ya, jadi di pekerjaan di Semester First ini ada 4 tim. Ya, ada 4 tim. Jadi ada 2 gudang. Ali nanti tahu kalau mau tanya Ali. Ada 2 gudang di timur sama gudang di barat, kira-kira gitu ya. West sama East. Lalu ada shift yang pagi dan ada shift yang malam. Saya selalu malam. Nah, jadi ada 4 toh, pagi, malam, East and West. Ya, ada 4. Saya adalah tim dari West yang evening. Dan saya bersyukur sekali, kenapa? Karena saya punya leader, tim leader.
Saya pikir bukan my judgment, tapi everybody will know. The best team leader, ya. Saya bahkan cita-cita saya ini sekedar cita-cita ya, ngimpi aja gitu ya. Kayaknya nih habis kerja di St. Petersburg nih, saya pengen nulis bukan buku yang tebal tapi panduan yang singkat. Bagaimana untuk mengelola pelayanan volunteer gitu, ya. Nah, hebatnya tim leader saya itu ya, itu dia bisa creating positive environment, hopeful environment. Jadi saya datang dengan ketakutan, ya. Saya sudah cerita loh, saya datang ke sana untuk bekerja, nggak tahu apa-apa tahun pertama. Yang lain udah pengalaman, ya toh, minority, ethnically, ya, minority gitu ya. English is not my first language, ya. Overwhelmed hari pertama gitu ya. Tapi leader ini bisa creating environment. Sampai kemarin dia tulis saya karena apa? Ya, dia tulis satu kata yang saya terbang. You are professionally confident. Waduh. Ini saya bilang. Tapi I know ini perempuan. Saya tahu dia sungguh-sungguh nulisnya. Ya, you are professionally confident. Waduh, tapi dia bisa menciptakan itu. Bukan cuma kepada kita staffnya, tapi kepada semua volunteer, that you are doing something meaningful kepada anak-anak yang menerima shoeboxes. Ya, jadi orang nggak cuma datang, orang joyful, ada orang bilang saya bingung, orang bilang it is fun. Waduh, senang datang lagi untuk volunteer lagi. Saya kadang-kadang nggak ngerti, tapi kalau saya lihat selama kerja ini ya, suasana itu bisa diciptakan. Even untuk orang yang seperti saya yang takut awalnya, bisa growing in confidence karena bisa menciptakan suasana. Joy juga bisa diciptakan. Saya dalam kerja selama 2 minggu ini saya menemukan, perintah Paulus yang mengatakan, be joyful. It is possible. Meskipun dalam ketakutan, meskipun dalam kesusahan, meskipun dalam kegelisahan, to be joyful is possible. Dan sebaliknya, kita juga bisa menciptakan suasana stres. Jadi kita mesti hati-hati nih saudara ya. Kita ada di gereja ini, kita datang ke sini bisa menularkan kegelisahan, tapi juga bisa menularkan sukacita. Paulus mengatakan, bersukacita dalam setiap keadaan. Ya, nomor dua. Saya tidak urut ya. Nomor dua berdoa. Nyatakan semua keinginanmu dalam permohonan. Maksudnya apa? Dependence, ketergantungan sama Tuhan. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Betul nggak? Banyak ya. Saya bisa niup lilin tanpa Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan saya kehidupan, Tuhan yang menciptakan mulut saya supaya saya bisa meniup lilin ini. Tapi saya tidak perlu berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa niup lilin. Tak perlu, saya bisa niup lilin ini. Ya, saya bisa megang mikrofon ini. Kan tidak perlu berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa megang, gitu ya. Kalau Tuhan tidak mau ya bisa tiba-tiba mikrofonnya jatuh. Tapi banyak hal kecil-kecil yang kita tidak perlu. Tapi Paulus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita depending on God, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, bahkan dalam hal-hal yang tidak mungkin. Nanti kalau saudara baca, saya akan baca hari ini ayat-ayat selanjutnya. Setelah ayat 7 baca ayat 8 ke bawah ya. Di dalam Tuhan aku mampu melakukan segala sesuatu, kata Paulus. Ya, artinya apa? Kalau kita bergantung kepada Tuhan, mestinya kegelisahan itu tidak ada lagi. Paulus mengatakan, kalau aku di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semua aku bisa tanggung. Ya, kira-kira begitu. Bergantung sama Tuhan. Jadi yang pertama, bersukacita. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, ada 4. Yang ketiga, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Attitude-nya gratitude, gitu ya. Apapun yang kita alami, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, saya lihat saudara ya, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur
Itu sebetulnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tahu kan? Terkenal kan? Bersukacitalah selalu, jangan berhenti berdoa, dan bersyukurlah dalam setiap keadaan. Terkenal kan ayatnya kan? Trio itu ya. Nah tapi saudara, di dalam Filipi ditambah satu, yang nomor 4 ya. Kita diminta untuk tetap melakukan kebaikan, dan supaya kebaikan itu bisa dilihat orang lain, bukan pamer, tapi bisa dinikmati orang lain, bisa punya impact bagi orang lain. Jadi saudara, kira-kira kalau mau menerjemahkan kata-kata Paulus dalam bahasa yang sederhana, terus produktif, terus sibuk, terus busy. Saya mikir-mikir kenapa ya Paulus kasih nasihat seperti ini ya. Mungkin ada betulnya juga ya. Kalau saudara lagi stres gitu ya, mikirin sesuatu, misalnya mikirin minggu depan mau ujian nih. Kalau yang mahasiswa tuh ujiannya susah, dosennya killer, materinya banyak banget, gelisah ya. Daripada kita gelisah, mendingan kita belajar, right? Mendingan kita belajar ya. Jadi kerja aja terus daripada kita mikir gelisah ya. Kalau kita gelisah misalnya bulan depan mau operasi nih, atau operasi apa gitu ya, daripada gelisah ya mendingan kerja aja terus. Selama bisa kerja kita kerja. Tapi that's true saudara. Karena apa? Kalau sudah kerja, somehow saudara tidak punya waktu untuk mikir, right? Tidak punya waktu untuk mikir kegelisahan itu. Jadi saudara tidak punya waktu to entertain your restlessness. Jadi bekerja itu somehow itu bisa seperti obat gitu ya. Meskipun mungkin sementara, tapi bisa jadi obat yang membuat kita lupa akan kegelisahan kita. Kita bekerja. Tapi tentu Paulus tidak mengatakan ya sekedar sibuk untuk membunuh restlessness. Tapi Paulus ingin mengatakan tetap kerjakan kebaikanmu, nyatakan kebaikanmu, nyatakan sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kelemah lembutanmu gitu ya, supaya orang lain bisa melihat itu, supaya orang lain bisa merasakan dampaknya. Jadi ya, Paulus ingin mengatakan apa? Dalam keadaan yang khawatir, dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang susah, it will not justify you to stop working or impacting or be a blessing to other people. Clear ya? Jadi saudara, meskipun kita itu sakit, tidak membenarkan kita untuk berhenti menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun kita itu sedih, kita tidak dibenarkan untuk berhenti jadi berkat buat orang lain. Meskipun kita sedang mengalami persoalan yang berat sekali, kita tidak dibenarkan untuk berhenti menjadi berkat bagi orang lain. Tetap nyatakan kebaikanmu kepada orang lain, supaya orang lain bisa menikmati berkat Tuhan. Kita dipanggil jadi seorang berkat bagi Tuhan. Nah, kalau 4 hal itu dikerjakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, a wonderful counselor, yang counselnya itu, yang nasihatnya itu seringkali kita tidak bisa comprehend, di atas akal pikiran manusia, akan mengendalikan hati kita, kata Paulus. Boleh dibaca lagi itu ya, ayat 7 ya. Ayat 7. Sebagai ayat penutup supaya mantap, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, hari ini saya sudah selesai khotbah. Bagian yang pertama apa saudara? Kita belajar tentang God as the God of hope. Maksudnya apa? Damai sejahtera sumbernya dari Dia. Dan apa yang Dia beri, kata Tuhan Yesus, beda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Ya, jadi kalau saudara merasa senang, happy karena apa yang disediakan oleh dunia ini, maka yang diberikan oleh Tuhan is different. Karena apa? Yang diberikan oleh Tuhan itu memampukan kita untuk punya damai sejahtera dalam situasi yang sulit sekalipun. Ya, konkretnya apa? Yesus mengatakan, "To you I give my peace." Dia tidak berikan yang lainnya loh, tapi dia sudah berikan kepada kita my peace. Kamu bukan yatim piatu,
ada adopted parent untuk kita semua. That is the Holy Spirit yang akan menuntun kehidupan kita. Ya, dari kitanya mesti gimana? Bersukacitalah. Tidak bisa Pak Eri. You can do it. Bersukacitalah. You can do it. Kita bisa merubah suasana hati kita. Kita bisa merubah suasana gereja. Ini contoh ya, salah satu membuat suasana Natal gimana? Itu kasih pohon Natal. Ya, ini dikasih hiasan-hiasan Natal tuh, ya. Berubah suasana. Kalau mau Paskah gimana ya? Nggak tahu dikasih apa Paskah. Gambar kubur yang kosong atau apa, ya. Itu kalau yang secara jasmani yang bisa kelihatan. Tapi kita bisa mengubah. Saya ngajak Ali ya, hero leaders nih di gereja ini tuh. Gereja ini mau dibikin apa suasananya? You can do it. Bisa dibuat seperti itu, ya. Yang kedua, berdoa. Depending on God, hidup kita ini bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Dan yang keempat, apapun keadaan kita, baik atau buruk, kita selalu dipanggil menjadi berkat bagi orang lain. Continue to do good. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh penuh di hati kita, khususnya di saat-saat menjelang hari Natal. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih sekali Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu yang kami perlukan untuk bisa hidup di dunia ini. Dan Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan, yaitu damai sejahtera. Dan oleh karena itu perintah-Mu adalah benar. Jangan gelisah, jangan gelisah. Karena damai sejahtera sudah Aku berikan kepada kamu. Kamu tidak pernah akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena kalau Aku pergi, Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus yang menyertai, yang menghibur, yang memimpin, yang mengingatkan apa yang Aku ajarkan, dan yang memandu, yang membimbing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong kami Tuhan, setelah ibadah ini, untuk bisa mempraktekkan apa yang dikatakan Paulus, selalu bersukacita. Selalu bersukacita regardless what is the situation. Selalu bersukacita. And we can do it. We can do it. Kalau kami mau, kami bisa melakukan. Untuk selalu bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Untuk selalu mengucap syukur. Dan untuk selalu melakukan kebaikan. Cari berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di House Foundation Calgary, supaya damai sejahtera yang Kau tinggalkan dalam hati kami boleh bersinar terang dan bahkan mengatasi segala kegelisahan yang kami sedang hadapi saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih for the peace that You gave to us. It's different from what the world offered to us. Thank You Lord Jesus. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Sekali lagi, kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah hati kita. Memerintah hati kita. Kiranya kasih Yesus Kristus menyertai kita. Kita amalkan juga untuk orang-orang lain. Dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus, our adopting parent, ada dalam hati kita mulai sore hari ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati ya.